Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 20 tahun pasca reformasi kehadiran perempuan di parlemen masih pasang surut. Meski ada kecenderungan, angkanya bertambah. Ya, peran perempuan sendiri di kancah politik diharuskan terus tumbuh untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan. 118 anggota Dewan Perempuan dari sekitar 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 menjadi angka terbesar dalam 20 tahun pasca reformasi atau sekitar 20,5%. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional yang dianggap sebagai pemacu agar perempuan lebih banyak berkiprah masih sulit dipenuhi meski Indonesia telah memberikan porsi 30% bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik. Ya, kiprah perempuan menjadi makin penting dalam politik karena turut menentukan dalam melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 1 tahun telah memberikan dampak yang berat secara sosial dan ekonomi yang sebagian besar lebih banyak dialami kaum perempuan. Nah, pemirsa, kami ajak Anda untuk berdialog langsung dengan sosok-sosok Kartini inspiratif kita yang berkancah di dunia politik. Ada siapa aja, Jason? Ya, ini yang pertama kita akan langsung sapa Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat atau yang disapa dengan Ibu Reri. Lalu juga ada Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI. Dan juga kemudian nanti kita akan bergabung juga dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang juga sudah bergabung bersama kami. Kita mau menyapa dulu yang pertama, ini ada Bu Reri. Selamat pagi Bu Reri. Iya, terima kasih Bu Reri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan spesial hari ini karena hari ini kita sama-sama memperingati Hari Kartini. Ini harinya semua perempuan di Indonesia, Bu Reri. Bu Reri, kalau boleh diceritakan dari kiprah Bu Reri sekarang sebagai Wakil Ketua MPR RI, kemudian mengemban tugas untuk mengambil kebijakan publik juga dan berpolitik begitu. Tantangan-tantangan apa yang masih dihadapi oleh Bu Reri di MPR saat ini, Bu, sebagai perempuan, sebagai pengambil keputusan? Kalau kita bicara dalam hal ini MPR maupun DPR, sebagai perempuan sebetulnya tidak ada tantangan. Nanti bisa ditanya juga kepada Mbak Mutia. Kesetaraan itu sudah terjadi. Jadi menjadi perempuan, berbicara di dalam berbagai macam kesempatan, kemudian turut serta dan ambil bagian serta aktif di dalam berbagai proses yang memang menjadi tugas kami di DPR maupun di MPR, tidak ada tantangan. Dalam arti rekan-rekan kami semua yang laki-laki bisa sepenuhnya menerima keberadaan kita sebagai perempuan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara 30% perempuan keterwakilan yang saat ini memang sayang sekali ya, masih ya kita bersyukur setiap tahun ada peningkatan tapi belum tercapai. Di Senayannya sendiri alhamdulillah proses penerimaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses itu sendiri tidak ada masalah. Tapi beda ya, di luar bagaimana kemudian kita bisa kemudian memenuhi angka 30%, nah itu cerita lain lagi. Baik, berarti tidak ada tantangan berarti karena sebetulnya perempuan di DPR dan MPR saat ini sudah menyuarakan suara-suara perempuan itu sendiri. Saya mau ke Mbak Mutia Hafid. Mbak Mutia Hafid, keterwakilan 30% memang belum sampai ke sana, tapi apakah kemudian Mbak Mutia ini positif, bisakah kita mencapai ke 30% itu agar suara perempuan ini lebih didengar begitu? Harus bisa, jadi
udah nggak lihat nggak yakin. Sebelumnya selamat Hari Kartini senior saya yang terhormat Ibu Reri. Kemudian saya dengar ada Ibu Khofifah juga. Teman-teman mohon maaf karena excited Hari Kartini, jadi saya sampaikan salam dulu. Tapi tadi menjawab pertanyaannya, menurut saya harus bisa dan insya Allah bisa. Kita sekarang di pimpinan di DPR kan ada Ketua DPR perempuan, di pimpinan MPR kita punya Ibu Reri, kemudian juga di pimpinan komisi memang selain saya ada beberapa juga, memang belum seperti yang kita betul-betul harapkan ya keterwakilan di key position gitu ya, tapi angkanya terus naik dan semakin banyak perempuan-perempuan yang bersuara lantang di DPR. Jadi menurut saya ini hopeful, kita mudah-mudahan bisa berharap bahwa mungkin nggak langsung 30%, tapi paling tidak dalam setiap pemilu ada penambahan persentase perempuan di DPR. Baik, kita harapkan memang partisipasi perempuan nantinya Mbak Mutia ini juga bisa terus meningkat dan sampai kuota 30% tadi yang juga bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Saya mau ke Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur. Selamat pagi Bu Khofifah. Ya, selamat pagi, selamat Hari Kartini untuk kita semua. Selamat Hari Kartini, Bu Khofifah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini Ibu Khofifah kan perannya sedikit berbeda lagi. Kalau tadi Bu Reri dan juga Mbak Mutia ini kan di Senayan. Kalau Ibu kan sebagai Jawa Timur 1 ini Bu. Nah, walaupun sudah menjadi Jawa Timur 1, apakah masih menemukan sejumlah tantangan-tantangan tersendiri nggak Bu dalam menentukan kebijakan atau keputusan Bu? Sebetulnya tantangan kita bukan karena segregasi seksual ya, artinya bukan karena perbedaan gender yang menjadikan tantangan itu menurut saya, tetapi bahwa dinamika kehidupan internal dan eksternal. Jadi misalnya kemarin penanganan COVID-19, tentu kita membutuhkan strong partnership dari seluruh stakeholders. Nah itu kan artinya bukan karena perempuan atau laki-laki, tapi tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun strong partnership di antara seluruh stakeholders. Nah, kalau yang sedang tayangkan ini adalah kunjungan ke dampak gempa kemarin. Pada posisi seperti itu juga saya rasa bukan karena perempuan atau laki-laki yang menjadi faktor penentu, tetapi bagaimana kemudian kita melakukan percepatan dan ketepatan penanganan baik di lapangan maupun dalam kebijakan. Nah, pola-pola seperti ini saya rasa makin hari kita ini sesungguhnya makin melakukan format-format melalui mekanisme merit system. Oleh karena itu, merit system yang sedang kita lakukan tentu melihat kualifikasi masing-masing di antara siapa yang memasuki di sektor-sektor tertentu. Jadi menurut saya bukan karena perempuan atau laki-laki, tetapi karena memang tantangan itu berseiring dengan dinamika internal maupun eksternal, baik di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun dari private sector dan public participation. Saya rasa begitu. Ya. Baik, berarti tidak ada perbedaan sebetulnya antara perempuan dan laki-laki. Nah, saya mau ke Bu Reri lagi nih. Bu Reri, saya mau tanya, apa sih Bu semangat Kartini yang hingga saat ini mungkin masih harus kita jaga, harus kita teruskan dan masih relevan untuk perempuan-perempuan masa kini? Saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Kartini. Mohon maaf tadi karena excited jadi belum menyapa semuanya kepada Mbak Mutia dan Bu Khofifah. Saya ingin mengutip beberapa quotation atau beberapa kalimat yang sebetulnya disampaikan oleh Ibu Kartini dan masih sangat relevan. Yang pertama, jangan kau katakan saya tidak dapat, tapi katakan saya mau. Bagaimana kemudian kalimat ini ada di semua benak perempuan Indonesia dan berani. Jangan bilang bahwa kita tidak bisa, tapi kita harus bilang kita mau. Kalimat yang kedua yang saya temukan dan ini sangat menginspirasi kita, saya khususnya dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pendorong semangat kita. Tahukah engkau semboyanku, aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, meringankan keberatan dan kesusahan. Harta aku tidak dapat melenyapkan masa dan rasa berani. Nah, saya kira itu yang bisa kita ambil ya dalam konteks saat ini.
Kadang-kadang kita terbelenggu oleh ketakutan, ketidakberanian, dan tanpa kita sadari inilah yang sebetulnya membatasi langkah-langkah kita untuk bergerak bisa lebih maju dalam konteks semangat Kartini itu sendiri. Baik, yang penting kemauan yang tinggi, karena semua perempuan itu bisa melakukan sesuatu asal ada kemauan yang tinggi dan kerja keras ya Bu Reria. Kalau Mbak Mutia boleh sharing dong, pendapat Mbak Mutia apa nih kira-kira nilai-nilai semangat Kartini yang bisa ditularkan untuk perempuan-perempuan masa kini di tanah air? Tadi yang Ibu Reri sampaikan itu salah satu favorit saya. Jadi aku mau itu membawa kita ke banyak hal. Jadi selama kita mau, punya keinginan, dan tentu diiringi usaha ya, kita seolah tanpa batas. Jadi kadang perempuan itu masalahnya adalah membatasi diri sendiri gitu, dengan kekhawatiran, ketakutan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan diri, dan lain-lain. Yang kedua yang menurut saya harus diteladani adalah beliau menulis dan membaca. Di era saat ini, informasi menjadi amat penting. Informasi harus kita pegang untuk misalnya melawan pandemi, untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik, untuk mencari informasi bagaimana keputusan yang terbaik bagi negara, bagi keluarga kita, bagi diri kita, dan lain-lain. Dan kebetulan kami di Komisi 1 kan mengurusi tentang informasi dan komunikasi. Jadi menurut saya akses terhadap informasi, dan saat ini sekarang pemerintah bersama Komisi 1 sedang mendorong akses informasi yang merata di seluruh Indonesia, harus kemudian dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan Indonesia. Kalau dulu Ibu Kartini membaca itu pilihan bukunya terbatas, tapi dia bisa sebegitu luasnya pemikirannya. Nah, kita hidup di era informasi ada dekat dengan kita, di gadget kita, dan mudah terjangkau gitu. Jadi mari menggunakan semangat Kartini untuk membaca dan mendapatkan informasi untuk kemajuan kita ke depan para perempuan di Indonesia. Jangan justru perempuan-perempuan ini malah mendapatkan informasi yang salah, termakan hoax dan lain-lain. Dan karena perempuan itu salah satu juga target informasi-informasi yang salah atau hoax, makanya harus banyak membaca untuk bisa kemudian memperbaiki taraf hidup ke depan. Oke, justru pesan dari Mbak Mutia ini di era yang zaman sekarang sudah serba digital dan informasi bertaburan, harusnya lebih mengelevate lagi kapasitas perempuan untuk bisa menyaring informasi begitu ya Mbak Mutia. Saya mau pindah lagi ke Bu Hovifa. Bu Hovifa ini mungkin pertanyaannya lebih ke side story-nya Bu Hovifa. Selama Bu Hovifa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sendiri, sebagai seorang politisi juga, sebelumnya juga pernah menjadi menteri juga Bu. Apakah ini memang sesuatu yang Ibu cita-citakan atau Ibu targetkan dalam hidup Bu untuk menjadi seorang pemimpin dan juga pengambil keputusan? Pada dasarnya saya mengalir saja, tetapi bahwa kita masing-masing pasti berada pada sebuah ekosistem. Nah, ekosistem saya inilah yang kemudian mendiskusikan banyak hal, dan akhirnya kemudian saya mengikuti proses pilkada sampai 3 kali, dan akhirnya yang ketiga ini baru kemudian Allah menakdirkan masyarakat memberikan mandat kepada kami untuk memimpin Jawa Timur. Artinya ada proses yang menurut saya bahwa seorang Ratih Nasdem Kartini juga bekerja keras tanpa pernah kenal lelah, menembus sekat-sekat dari tradisi-tradisi keraton yang luar biasa. Dan saya rasa ada hal yang ternyata bisa dibuktikan oleh RA Kartini, bahwa ternyata dari proses kerja keras tanpa lelah itu, dia terus melakukan pembelajaran dan memberikan pembelajaran pada yang lain. Dan saya rasa itu akan menjadi referensi untuk kita semua, laki-laki atau perempuan, kerja keras tanpa lelah dan terus belajar dari pengalaman-pengalaman untuk terus berbenah dan terus meningkatkan seluruh ikhtiar yang kita lakukan. Jadi saya rasa ada proses di mana masing-masing kita barangkali memiliki ekosistem yang berbeda, tetapi bahwa kerja keras tanpa kenal lelah. Nah, sekarang seperti yang Mbak Mutia sampaikan, ada digitalisasi sistem yang bisa memberikan kemudahan dan percepatan kita di dalam mengambil decision making misalnya. Dan misalnya sekarang ini sudah sangat banyak digital IT yang kemudian kita gunakan artificial intelligence. Posisi-posisi ini memungkinkan kita melakukan sesuatu dengan presisi yang makin tinggi, dan tentu diharapkan hasilnya makin signifikan, kira-kira gitu.
Baik, artinya pesannya adalah harus dibalik semangat Kartini tadi yang digelorakan, harus ada kerja keras juga dan juga semangat untuk selalu belajar begitu Bu Hovifa. Nanti saya akan tanya ke masing-masing Bu Hovifa, kemudian ada Mbak Mutia dan juga Bu Reri. Selain kiprahnya dalam pengambil keputusan, tapi bagaimana ya kemudian memperjuangkan hak-hak di tengah keluarga? Seperti apa kemudian respon keluarga? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa ini kemana-mana. Selamat pagi Indonesia akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, saya ajak Anda lagi untuk berdialog bersama dengan sosok-sosok perempuan inspiratif pengambil kebijakan. Dan saya mau ke Bu Reri dulu lagi nih. Bu Reri, menurut Ibu isu apa sih Bu yang paling urgent diperjuangkan oleh anggota DPR MPR RI ini terkait perempuan di tanah air? Ya, dari pandangan kami, pasti Nasdem di sini ada dua RUU yang sebetulnya saat ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Ya, yang pertama tentu adalah bagaimana RUU PKS, kekerasan seksual yang kita tahu sudah berjalan beberapa saat ya, sampai hari ini masih belum selesai. Itu adalah PR yang harus mendapatkan perhatian bagi kita. Tadi juga kemudian bagaimana pekerja rumah tangga, kita juga lihat tadi dari slide yang disampaikan oleh Metro TV, kita tahu persis 97% pekerja perempuan. Jadi saya rasa memang masih banyak hal-hal lain, termasuk juga kalau kita bicara SDGs nomor 5 yang menjadi tujuan goal ya. Bagaimana kemudian mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, dan termasuk di sini menjaga anak dan perempuan, ini juga masih menjadi pekerjaan rumah. Kita tahu persis bahwa sebetulnya langkah-langkah dan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah ada, landasan hukumnya juga sudah, hanya tinggal bagaimana agar kita dapat mengakselerasi ini, gerakannya bisa lebih cepat, dan bukan hanya sekedar menjadi sebuah aturan yang harus diikuti, tapi marilah kita bersama-sama menjadikan ini sebuah gerakan, movement. Karena dengan sebuah gerakan, kita bisa sama-sama mendorong apa yang kita inginkan menjadi lebih cepat. Kita bicara mencapai kesetaraan gender, sebetulnya ini sudah lama sekali dibicarakan dari zaman Kartini. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya mencoba melakukan diskusi dengan beberapa kawan-kawan, dan di sini beberapa pikiran-pikiran besar Kartini yang pada waktu itu sudah disampaikan masih sangat relevan dengan apa yang kita hadapi saat ini. Nah, mungkin inilah yang harus kita tembus ya. Kami sendiri sesama perempuan sering mengatakan ada tembok kaca sebetulnya. Dan yang bisa mendobrak tembok kaca ini ya perempuan itu sendiri. Baik, saya mau ke Mbak Mutia. Mbak Mutia, ini kan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reri tadi, banyak isu yang sebenarnya sedang diperjuangkan, mulai dari kesetaraan gender, kemudian RUU PKS, dan lain-lainnya. Salah satu yang kemudian membuat saya teringat adalah Kartini ini kan identiknya dengan pendidikan, sangat memperjuangkan pendidikan. Sementara kalau kita lihat risetnya, pendidikan terutama bagi wanita di Indonesia ini juga masih mengalami ketimpangan. Apa nih Mbak Mutia yang sudah dilakukan atau terus dilakukan oleh anggota Dewan untuk kemudian bisa menyamaratakan pendidikan untuk wanita di Indonesia? Ya, salah satunya kalau yang di Komisi 1 tadi saya sampaikan juga bahwa bagaimana informasi dan infrastrukturnya kita dorong sampai ke pelosok, termasuk daerah-daerah terdepan Indonesia, supaya perempuan-perempuan dimanapun berada punya akses terhadap informasi.
pendidikan zaman dulu kan mungkin ke depan akan berubah ya. Jadi kalau dulu pendidikan adalah bangku sekolah, tapi sekarang dengan pandemi ini kita pahami juga pendidikan bisa menjadi kursus-kursus online yang ada di internet, kemudian membaca informasi dan buku-buku bagus yang ada di internet dan lain-lain. Jadi kalaupun misalnya masih ada yang mencoba menahan perempuan untuk datang ke bangku sekolah, paling tidak mereka bisa belajar melalui apa yang mereka temui secara online di internet. Jadi itu yang sedang kita dorong, karena basically pendidikan itu adalah bagaimana mereka terdedah atau terekspos kepada informasi-informasi yang bermanfaat terhadap bagaimana mereka memutuskan hidupnya ke depan. Satu lagi mungkin saya bisa tambahkan adalah karena di Komisi 1 ini kebetulan isu yang juga menarik adalah di bidang pertahanan. Semakin banyak negara-negara maju yang memilih menteri pertahanannya perempuan. Jadi kalau ditanya kenapa pertahanan dan kenapa ada saya di situ, padahal itu mungkin komisi yang dianggap sangat laki-laki gitu. Padahal sebenarnya tidak. Tadi kalau nggak salah sempat tersebut juga nama Malahayati yang berjuang dalam kerangka mempertahankan atau pertahanan ketika itu. Tokoh dari Aceh ini meskipun ya Kartini kan semangatnya ya, tapi ada perempuan-perempuan, pahlawan-pahlawan perempuan lain seperti Malahayati yang menjadi laksamana perempuan pertama dan dia berperan besar dalam mempertahankan NKRI. Itu adalah hal-hal yang juga tidak boleh dilupakan. Jadi pendidikan penting, tapi perempuan itu sebetulnya di berbagai sektor punya potensi dan punya peran yang harusnya akses itu dikembalikan, kepercayaan itu diberikan kepada perempuan bahwa perempuan bisa juga berkontribusi di banyak sekali peran lainnya gitu. Baik Mbak Mutia, terima kasih. Saya mau sapa Bu Khofifah. Bu Khofifah, boleh dong sebagai Gubernur Jawa Timur, pimpinan dan kepala daerah berbagi tips bagaimana sih Bu membagi peran Ibu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu. Dan dengan segudang aktivitas yang tentunya Bu Khofifah kan sering sekali turun ke lapangan, mengecek sana sini. Bagaimana membagi perannya Bu? Ada hal yang mungkin karena kultur yang masih sering patrilineal itu, maka seolah-olah tugas domestik adalah tugas perempuan, tugas publik adalah tugas laki-laki. Itu yang harus kita luruskan. Jadi harus ada keseimbangan peran bahwa tugas-tugas domestik itu adalah tugas bersama, tugas publik juga adalah tugas bersama. Kalau misalnya sudah ada harmonious partnership di dalam relasi kuasa, jadi pada dasarnya hubungan keluarga itu adalah power relation, relasi kuasa. Oleh karena itu, jikalau yang satu ternyata lebih powerful, nah maka harus cepat ada keseimbangan baru yang dilakukan oleh keluarga itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun kesepahaman seluruh anggota keluarga bahwa pada dasarnya peran-peran publik yang dilakukan oleh perempuan juga adalah dalam posisi membangun kehidupan yang memberikan ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa saling setara menjalankan fungsi dan tugasnya. Jadi yang seringkali juga kita lupa bahwa hubungan suami istri, hubungan di dalam keluarga itu adalah hubungan relasi kuasa atau power relation. Pada posisi seperti inilah kita mungkin kembali menyampaikan peran publik adalah peran juga untuk laki-laki dan perempuan, peran domestik juga adalah peran untuk laki-laki dan perempuan. Itulah yang harus dilakukan, narasi-narasi di dalam proses sosialisasi pendidikan kita dari mulai PAUD sampai kepada pendidikan perguruan tinggi. Ini kesetaraan perlakuan dan kesetaraan memberikan penghargaan atas prestasi laki-laki dan perempuan. Ini memang sudah harus diwujudkan dalam upaya memberikan kesetaraan. Dulu kan masih sering kita temukan di pabrik-pabrik dengan kerja yang sama, prestasi yang sama. Kenapa income take home pay yang bisa diperoleh laki-laki dan perempuan masih sering ditemukan tidak sama. Nah, pada posisi-posisi seperti inilah saling kita menyisir bagaimana semua berseiring menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi hubungan relasi kuasa yang saling memberikan penghormatan yang satu dengan yang lain. Ada mutual understanding, ada mutual respect yang satu dengan yang lain. Saya rasa format-format seperti ini harus terus kita komunikasikan, kita sosialisasikan supaya ada proses yang terus-menerus memberikan kesetaraan perlakuan
dan kesetaraan atas apresiasi dari kinerja laki-laki dan perempuan. Baik, artinya harus mulai ditanamkan nilai-nilai kesetaraan atau equal tadi antara laki-laki dan perempuan mulai dari pendidikan dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Terima kasih Ibu Hovifah Indar Parawansa sudah bergabung bersama kami dan sebelumnya juga ada Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI dan juga sebelumnya ada Ibu Lestari Muriat selaku Wakil Ketua MPR RI telah bergabung bersama kami dan sekali lagi selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami segera kembali.